Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Mustafa, ini 120 9. Di sini saya akan membagikan atau menerangkan bagaimana saya mengerjakan soal-soal UAS yang sudah diberikan. Oke, nah untuk yang pertama itu soal nomor satu. Bisa dilihat untuk soalnya tentang lipatan, di mana eh, plan yang diberikan itu ada empat atau ada empat bidang. Step untuk mengerjakan soal pertama, terlebih dahulu itu kita harus masukkan semua plan, semua data plan ke stereo-nya. Bisa dilihat di sini ada 4 plan, di mana strike-nya ada 275, 300, 105, dan 5. Bisa bisa disamakan, yaitu NIM saya 39 yang ini. Nah, strike-nya ada 275, 30, 105, dan 5. Kemudian dip-nya 60, 45, 45, dan 30. Sudah sesuai. Kemudian langsung saja saya lihatkan hasilnya seperti apa. Dan ya, di sini ada plan A, eh, bidang A, bidang B, bidang C, dan juga bidang V-nya. Itu di sini adalah bidang D. Kemudian sebelum melanjutkan ke soal, terlebih dahulu saya eh, memunculkan polar dari setiap bidangnya. Dengan cara plane, saya klik plane, kemudian saya blok semua plane-nya ini, bidangnya, kemudian calculation, false. Dan langsung muncul hasilnya, false to planes A, B, C, D. Nah, di sini saya sudah buat, jadi saya hapus saja. Hasilnya itu akan sama seperti yang ini, ya. Yang ini ada 4 titik karena pos itu bentuk dia adalah garis ya. Tergabung dengan bidang, maka proyeksi dalam teorinya dia adalah titik. Jadi lihat ada 4 titik sesuai karena ada 4 bidang, jadi keluarnya ada 4 juga. Oke, setelah itu baru kita bisa untuk mengerjakan soal di tiap nomornya. Oke, soal pertama, tentukan kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B, sumbu antipnya. Untuk menjawab soal 1.1, itu kita hanya perlu 2 bidang, yaitu bidang A dan juga bidang B. Jadi kita bisa hilangkan saja untuk bidang A, B, C, D. Oke, ada bidang A dan bidang B. Dan titik fotonya itu mana? Titik fotonya itu adalah di sini. Nah, untuk mencari berapa kedudukannya, yang dimana titik potong itu adalah berupa struktur garis yang ada tren dan plansnya, itu bisa secara manual, tinggal diklik, atau kita bisa kalkulasikan. Nah, caranya yaitu eh, dua bidang, kita select bidang A dan bidang B, kemudian calculation, kemudian menuju ke two planes calculation, dan export, lalu oke. Dan hasilnya adalah seperti ini, detik satu, detik satu. Jika menggunakan kalkulasi, tentu saja kalau dia akurat, namun bila belum mengetahuinya bisa dilakukan secara manual. Oke, kasus 1.1 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke kasus 1.2. Titik 2 adalah menentukan kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. Kedudukan bidang bagi. Bagaimana caranya? Pertama, kita munculkan polar dari kedua bidang tersebut, yaitu bidang A dan bidang B. Langsung saja untuk bidang A, polarnya di sini, kemudian polar bidang B di sini. Kita bisa hilangkan untuk bidang AB-nya. Setelah itu, dari dua ini, kita akan membuat eh, bidang yang dilalui oleh polar A dan juga polar B. Caranya bagaimana? Yaitu select lagi dua bidang, kemudian calculation, dan menuju ke axial plane, axial plane feather. Klik saja, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Langsung muncul, eh, dia ada bidang yang melalui titik polar B dan A, dan saya langsung eh, membagi jarak antar kedua polar titik polar tersebut antara B dan A. Titik satu, titik satunya merupakan
titik bagi dua, ya titik tengahnya lah, titik tengah, garis tengah di antara polar B dan A. Setelah itu, setelah tadi kita sudah axial plane, itu akan langsung muncul 1, 2, 3. Nah, yang ditanyakan tadi adalah kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. Artinya, itu adalah bidang yang melalui titik 3 dan titik 1. Karena yang melewati bidang yang melewati titik 3 titik dan 1 itu merupakan bidang yang membagi eh, pola bagi A dan B. Langsung hasilnya itu nanti adalah eh, nah, bagaimana cara menentukan bidangnya itu secara manual. Klik aja, kemudian paskan di mana bidang ini yang menyentuh atau melewati titik 1 dan titik B. Dan hasilnya adalah ya kedudukannya ada strike 42 RE, R42 RE nya 61 besarnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah kedudukan garis bidang C dan sayap A. Maksud dari kedudukan garis bidang C dan sayap A itu adalah garis perpotongan antara bidang C dan sayap A. Karena tadi disebutkan A dan C, maka kita hanya perlu memunculkan dua bidang, yaitu A dan C. Oke, bisa dilihat bahwa A dan C memiliki titik potong sebelah sini. Cara untuk memunculkan titik potongnya sama seperti tadi, select dua bidang, kemudian calculation, untuk calculation, upload, lalu klik OK. Nah, klik OK, dia akan muncul seperti ini. Nah, titik 3 sudah muncul, itu adalah jawaban, sorry, untuk kedudukannya, itu ada di 6,3,2787 ME. Untuk kedudukan garis bidang C dan sayap A. Lanjut ke 1.4, sudut antara sayap A dan sayap B. Nah, untuk menentukan sudut antara sayap A dan sayap B, kita balik lagi gunakan bidang A dan juga bidang B. Setelah itu, kita munculkan lagi polar A dan B. Karena kita akan menentukan besar sudut, bisa dibilang kita mempolarkan kedua bidang, garis dari polar tersebut, jaraknya itu sama dengan jarak antar bidangnya. Munculkan, langsung plannya tadi bisa dihilangkan dari titik B dan A, itu bisa dijadikan satu dataset baru, yaitu kalau oke, sorry. Kalau misal ini bisa langsung saja sih dari plate ini langsung di select keduanya, kemudian calculation angle between atau sudut di antara ya, di antara garis, karena kita menggunakan poles atau polar, maka yang digunakan adalah garisnya. Select line, dan hasilnya itu di mana? Ya ada di note di sini, ada di bawah. Nah, angle-nya itu antara 24,7 atau 155,3. Nah, yang benar yang mana? Kita lihat aja 3D view-nya. Kita lihat di sini. Nah, kalau di sini nggak mungkin kan dia lebih dari 90 derajat kalau melihat polarnya. Jadi yang benar adalah besar sudut antara bidang A dan bidang B 4,7 untuk 1,4. Oke, selanjutnya untuk soal 1,5, sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Sudut antara garis bidang C dan A dan sayap A itu merupakan garis potong tadi, titik potong, di mana garis di mana proyeksi dalam stereonet itu akan menjadi titik. Kita munculkan, sorry, munculkan untuk titik potong kecil di sini. Kemudian terhadap bidang B, karena AC merupakan garis, maka yang kita perlukan bukan bidang dari B-nya,
tetapi polar dari bidang B. Kenapa? Karena untuk menghitung jarak antar untuk menghitung sudut itu eh, dipermudah kita menggunakan polar. Karena kalau misalnya kita ada 3D view-nya, nah seperti ini, kita akan kesulitan untuk menghitung besar sudut antara garis ini terhadap bidang. Bagaimana caranya agar bisa dihitung? Itu kita menggunakan polar. Ketika kita membuat polar yang terkait dengan bidang, dan nanti kita bisa membuat bidang baru yang meliputi eh, garis dari AC, titik kotak AC, dan juga polarnya. Ini bisa dilihat mungkin ketika saya menunjukkan polar dari B, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, secara kasat mata, kita secara eh, sekilas kita bisa membuat bidang ya. Kita bisa membuat bidang seperti ini, yang secara otomatis bidang tersebut akan tegak lurus dengan bidang B. Nah, setelah kita udah bisa menentukan bidang tersebut, bidang yang tegak lurus dengan bidang B, atau bidang bantu, ya, bidang yang tegak lurus dengan bidang B, kita bisa mencari besar sudut dari AC terhadap bidang B-nya. Bagaimana caranya kalau menggunakan stereonet? Itu kita menggunakan angle between lagi. Kita select kedua polar, kedua struktur garis, kemudian calculation, angle between, select line. Bam, muncul. Nah, perlu diingat dan perlu diperhatikan bahwa kalkulasi dari angle between tadi itu adalah besar sudut di antara dua garis. Jadi kalau ada garis seperti ini dan juga seperti ini, nah sudutnya itu hasilnya. Sedangkan kalau ada bidang di sebelah sini, di sini, nah dia kan bukan menghitung besar sudut dari garis ke bidangnya. Nah, kalau misal kita lihat lagi untuk 3D view-nya seperti ini. Nah, yang dihasilkan dari kalkulasi tadi yaitu kita ambil 70,6 itu adalah besar sudut dari garis yang di bawah atau sebelah kiri ke sebelah kanan 70,6. Sedangkan yang kita perlu cari atau kita harus tentukan itu adalah garis yang bawah ini ke bidang B. Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa bidang B dengan polarnya itu bentuk 90 derajat. Ketika besar sudut dari garis yang bawah dengan polar B itu adalah 70,6, berarti garis yang bawah dengan bidang B itu 90 dikurangi 70,6. Langsung saja untuk dihitung 90 dikurangi 70,6. Misalnya adalah 19,4. Nah, bagaimana dengan 109,4? Apakah ini kita biarkan? Enggak, sebenarnya sama saja. Bisa aja 90 dikurangi, sorry, kalau lebih 90 ya, berarti yang lebih besar dari 90 dikurangi 90. 109,4 dikurangin 90. Dan hasilnya akan sama, 19,4. Jadi, jangan langsung uh, tertipu kalau hasil dari kalkulasi itu adalah yang dimaksud dari soalnya. Yang dimaksud dari soal tadi kan besar sudut antara garis potong AC terhadap bidang B. Dengan kalau dikalkulasi itu baru sudut antara garis potong AC terhadap garis polar bidang B. Itu untuk teknik tricky memang. Kemudian untuk ada titik 6, menghitung pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang B. Pitch garis bidang C dan sayap A itu bisa dibilang tadi adalah titik potong ya, titik potong garis potong garis yang dihasilkan dari perpotongan bidang C dan bidang A. Itu adalah ini langsung. Oke, yang ini. Kemudian dengan bidang V. Di awal sudah ditemukan bahwa bidang V itu adalah bidang D. Kita bisa masukkan langsung sini trennya. Yang saya masukkan adalah strike dari bidang D.
kita tahu bidang D itu dia pitch 5, pesannya 5 derajat. Masukkan saja 5 derajat, kemudian plusnya 0, dan juga panasnya 180. Jadi kan sebenarnya pitch itu kan besar dari garis, struktur garis, dan kita ukur ke strike-nya kan. Nah, di mana pitch itu adalah sudut lancip. Jadi kita eh, ketika menghitung, ketika kita ketemu dua sudut, yang dimana satunya itu lebih dari 90 dan satunya kurang dari 90, yang kita ambil adalah kurang dari 90 karena pitch itu adalah definisi dari sudut lancip. Kemudian kita kalkulasi aja. Kita gunakan salah satu aja sebenarnya, nggak harus dua-duanya. Maksudnya antara AC dengan yang 0 atau mesti gelombang dulu. Di sini aku menggunakan yang 0. Kita select dulu keduanya, calculation, kemudian angle dibagi. Ya, saya ulangi. Nah, ketemu dia adalah 86,93. Karena di sini lancip, kita cari yang terkecil atau ya yang lancip. Itu 86,3. Itu merupakan pitch dari garis bidang C dan sayap A dengan bidang V. Kemudian untuk soal 1.7, garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Nah, kita udah dapat nih bidang garis bidang C dan sayap A. Yang belum tahu kita adalah vein dan sayap B. Garis dari vein dan sayap B itu sama aja perpotongan bidang vein dan juga sayap B. Kita tentukan terlebih dahulu. Oke, 1.7. Kita masukkan dulu planes dari B dan juga D. Kita munculin. Bisa nampak bahwa ada titik potong ya di sini, di daerah sini. Nah, untuk memunculkan titik potongnya, kita bisa kalkulasi, select dua bidang, calculation, untuk range calculation, add plot. Oke, di sini saya sudah buat. Ketika kalian klik OK, hasilnya adalah yang ini. Hmm. Oh, sorry, yang ini. Nah, ini. Oke. Ini adalah BD. Apa namanya ini biar nggak salah. Gitu. Oke. Nah, kita udah ketemu garis perpotongan vein dan sayap B. Jadi kita balik lagi ke soal garis bagi antara garis bidang. Garis bagi ya, garis bagi berarti hampir mirip kayak yang tadi, yang 1.2. Cuma kita nentuin garisnya kan. Kalau tadi kan kedudukannya. Nah, karena garis berarti dia berupa titik. Oke, langsung kita munculkan aja garis bidang C dan sayap A itu adalah AC yang tadi kita sepakat tadi aku buat ya. Itu titik potong garis ya, garis potong antara sayap bidang C dan sayap A. Oke, saya bisa sembunyikan untuk bidang putihnya. Nah, oke. Hmm, yang ini. Nah, oke, titik AC, kemudian titik BD. Setelah itu, kita select atau kita jadikan satu, ya kita jadikan satu dataset. Yang mana dataset AC itu adalah trennya 278.7, plusnya 6,3. Kemudian untuk BD itu trennya 85,3, plusnya 29,6. Ini datasetnya itu berupa lines karena dia berupa garis ya, karena ada garis. Terus saya masukkan 278,7 milik AC, kemudian 05,3 oleh 93 itu adalah liquid ya, dari 29,6. Setelah itu
Setelah kita udah masukin dalam satu dataset dan datasetnya berupa lines, dasar keduanya kita kalkulasiin, kita aksial point finder lagi. Ketika diklik, hasil yang akan muncul adalah seperti ini. Nah, itu ada bisa dibilang kita akan membuat bidang yang melalui ACBD. Kemudian ditanyakan adalah garis bagi. Garis bagi berarti kalau diproyeksikan di beberapa titik. Titik yang ada di tengah-tengah antara AC dan BD. Jadi kita lihat di sini, titik tengah antara AC dan juga BD itu ada titik kedua. Titik dua atau garis dua. Mungkin kalau misalnya di 3D, yep. Nah, ini garis kedua ya. Bentar. Kedua itu adalah yang ini. Nah, yang ini. Yang ini. Jadi, ini adalah AC, dan ini adalah BD-nya. Bisa dilihat ya, terbagi rata ya. Ke kiri dan juga ke kanan terbagi rata. Berarti sudah benar bahwa ini garis dua titik dua merupakan koreksi dari garis bagi antara C sayap A terhadap B dan sayap B. Baik, itu untuk soal satu.